mengharapkan kerjasama dari berbagai macam. Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 setelah 2 tahun vakum tanpa kegiatan akibat pembenahan tata kelola dan sistem manajemen. Penyelenggaraan event tahunan ini menjadi babak baru pengelolaan lebih profesional dan berkualitas sebagai ajang utama promosi investasi serta produk unggulan Sumatera Utara. Untuk itu, semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi maksimal, termasuk kelancaran arus lalu lintas, hingga proyek pembangunan BRT membidang, juga mempengaruhi minat masyarakat berkunjung. Mengusung tema Harmoni Emas, Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, Ferry Indra, menegaskan PRSU ke-50 adalah wajah baru karena melibatkan produk lokal. Pasalnya sekitar 75% konten PRSU akan melibatkan seluruh 33 kabupaten kota serta 1 paviliun dari negara tetangga Malaysia. Selama 31 hari pelaksanaan, jumlah pengunjung ditargetkan mencapai 300.000 orang. 35.000 untuk konser itu 75.000. Apa yang dirasakan UMKM di kelebihannya sehingga membuka stand di sini? Kelebihannya sudah pasti kalau dengan target kita banyak kegiatan acara di sini, masih UMKM ini kan sudah kurasi juga. Ini akan mereka konsumsi semuanya mungkin lebih terasa, tapi saat ini kami sih belum bisa menjanjikan untuk UMKM yang ikut saat ini sih kemarin baru sekitar 3 di luar kopi ya, dan stand kopi sendiri lagi UMKM ada sekitar 3 lebih lah kurang lebih ya, tapi masih belum banyak, tapi nggak apa-apa kita buka terus. Yang seperti mungkin kalau kita lihat di pembukaan kemarin PRJ di Jakarta dan di Bundaran HI itu kita naikkan drone ke atas, LED pakai drone besar di situ yang kita tampilkan. Jadi bukan drone yang banyak tapi satu drone besar kita naikkan ini. Undangan-undangan itu kira-kira siapa yang Kan kita dapat diundang juga, kita udah undang juga dari teman-teman mungkin dari ada kepala daerah dan kota juga, paling utama khususnya di Sumatera Utara dulu, tapi kita juga di pusatnya juga kemarin juga mungkin berhalangan jadi gantinya, terus juga dari yang akhir pelanggaran juga tapi kita lihat lahannya seperti apa aja. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari berbagai macam. Dewan Komisaris PT PPSU, Effendi Pohan, berharap penyelenggaraan event kebanggaan warga Sumatera Utara ini menjadi momentum mengembalikan kejayaan meski sempat vakum selama 2 tahun. Effendi Pohan mengingatkan ajang bergengsi ini tidak hanya sekedar lapak jual beli, tetapi memastikan dampak panjang bagi BUMD dan masyarakat Sumatera Utara. Selanjutnya, pentingnya tata kelola penyelenggaraan berpedoman pada 3 prinsip utama, yakni transparan, terukur, dan terakurasi. PRSU yang setelah 2 tahun absen dan kebetulan ini adalah yang ke-50 tahun pelaksananya, jadi kita rayakan secara mari sama-sama kita naikkan marwah kegiatan PRSU ini. Kami dari Dewan Komisaris PT PPSU menegaskan bahwa PRSU ini harus kembali sebagai etalase kebanggaan Sumatera Utara. Bukan hanya sekedar jual beli, ya, tapi tugas kami adalah memastikan event 31 hari ini harus mempunyai dampak nilai panjang bagi BUMD Sumatera Utara dan juga masyarakat Sumatera Utara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam pelaksanaan ini nanti teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Ada 3 hal yang harus dicermati Pak Dirut, bahwa tata kelola, profesionalisme, dan juga yang pertama adalah transparan, yang kedua terukur. Tadi disampaikan 300.000 pengunjung dari 33 kabupaten kota harus dibarengi dengan tindakan nyata. Pendapatan PPSU ini harus naik. Dan yang paling penting, UMKM kita yang ikut dalam melaksanakan ini tidak hanya mempunyai putaran ekonomi, kalau bisa naik kelas.
Setelah pelaksanaan ini, jadi di sini adalah deal room bagi UMKM kepada pemasok-pemasok atau juga yang untuk pasarannya. Universitas Pancabudi. Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sumatera Utara, Nurbaiti Harahap, selaku Koordinator Pameran OPD dan BUMD, mengatakan persiapan stand pameran akan rampung sebelum pembukaan pada 3 Juli 2026. Selain stand OPD, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyediakan stand bagi mitra, antara lain PT PLN, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Sumatera Utara, Tirta Nadi, Bank Sumut, RS Haji Medan, RS Jiwa, Universitas Medan Area, dan Universitas Pembangunan Pancabudi. Sampai dengan saat ini OPD yang sudah mengikuti untuk membuka stand di PRSU berjumlah 22 OPD, di mana sekretariat Pemropsu itu ada 9 biro itu bergabung menjadi satu sekretariat daerah Pemropsu. Kemudian di samping itu juga ada juga dari instansi vertikal BUMN dan mitra itu berjumlah 10 yang terdiri dari PT PLN 2 stand, kemudian ada PT Kereta Api Indonesia, kemudian PT Perkebunan Sumatera Utara atau PSU, kemudian PT Perkebunan, Tirta Nadi, Bank Sumut, Rumah Sakit Umum Haji Medan, Rumah Sakit Jiwa, kemudian Universitas Medan Area, dan Universitas Pancabudi. Di samping itu, kami juga sudah, sebagaimana suratnya Pak Sekda, sudah menyurati beberapa OPD untuk melaksanakan pelayanan, apakah itu termasuk di dalamnya ada mobil pelayanan perpustakaan keliling. Jadi bagi inti masyarakat, anak-anak kami nanti yang akan hadir ke PRSU, mereka juga bisa sambil membaca buku di sana. Kemudian ada juga layanan rumah sakit haji, mobil kesehatan keliling, ambulans keliling untuk mungkin pemeriksaan kesehatan gratis, seperti itu juga disiapkan. Nah, di samping itu juga nanti akan ada juga samsat, mobil samsat keliling. Jadi ketika ada masyarakat yang mungkin yang belum sempat membayarkan pajak kendaraan bermotornya, ketika dia berjalan-jalan ke PRSU langsung bisa membayarkan juga di sana. Begitu Bapak Ibu sekalian. 60 setelah dari 2 tahun sebelumnya tidak ada PRSU, maka harapannya masyarakat Sumatera Utara akan bisa rame-rame menghadiri PRSU kita pada tahun ini, sehingga dapat juga memenuhi bahkan dari target sebelumnya disampaikan oleh pihak IO itu bisa menggait 300.000 masyarakat yang akan hadir. Kita berharapnya lebih dari 300.000, sehingga mungkin masyarakat yang juga ada UMKM di sini bisa bertumbuh dan kegiatan ekonomi itu bisa berkembang lebih baik. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam temu pers di panggung Keong Taman Budaya turut hadir Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Utara, Popi Marulita Hutagalung, Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Utara, Tommy Clinton Marpaung, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Porman Mahulai. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan. Dan untuk menaikkan kelas BUMD PT PPSU. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.